Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'd. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Amma ba'd. Baik. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya mohon maaf ya, ini rambut saya gondrong karena memang sudah 2 minggu ini, mulai tanggal 4 kita keliling Jawa Barat belum pulang 2 minggu, jadi belum sempat potong rambut juga. Pada video kali ini saya request sebagaimana kemarin kita di Kabupaten Bandung, ketika di Kabupaten Bandung, ya ini di Pondok Pesantren Darut Taubah, itu di sekitar kompleks Darut Taubah itu ada di Saritem, letaknya di kota Bandung. Dan saat ini saya juga lagi di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Hotel Mason Pin. Dan ini kita mau perjalanan ke Cianjur, dan saya mengesempatkan untuk menjawab pertanyaan. Dan saya mohon maaf, video ini akan saya buat agak lebih cepat karena saya sudah ditunggu panitia. Panitia sedang nunggu di sini. Ini saya sedang di Hotel Mason, terus mereka mohon maaf ya, mereka tunggu di sini. Tuh dia, sebentar, kuncinya mana ini? Allahu Akbar. Itu mereka. Mereka di sana. Itu ada Mbah Wahdani dan sebagainya, lagi nunggu saya. Itu dari CRA Bandung, lagi menunggu saya karena besok kita harus ke Cianjur. Mohon doanya semoga lancar berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin ketika saya di Bandung, artinya di Kota Bandung, ada seorang yang tanya lah. Daripada nanti saya jawab kemudian pelatihan lagi, mereka kan bingung kan. Jadi singkat cerita, di Bandung kemarin ada 10 lebih yang kena sihir. Itu ketika praktek ruqyah gangguan gaib, itu yang kesurupan ada sekitar 5 lebih, meraung-raung, terjerit dan seterusnya, dan semuanya laki-laki ya. Ketika saya karena mau melanjutkan acara, kan tiba-tiba langsung saya tarik aja, saya selesaikan, terus alhamdulillah ya enggak sampai 1 menit lah. Jadi orang yang 5 kesurupan itu sadar, 7 ya, kesurupan sadar. Dan ini bukan tujuan ya, artinya bukan tujuan itu, terutama kita dirikan CRA itu bukan untuk menangani kasus jin saja, enggak. Tapi memang untuk dakwah bahwa Al-Quran obat dan pertama dan utama. Jadi di dalam pengeluaran jin itu enggak terlalu penting, tapi yang terpenting adalah sisi dakwahnya. Kemudian ada sedikit pertanyaan dari para praktisi itu, Gus, ini bagaimana kok
orang kesurupan 5 kok cepet banget gitu loh. Artinya cepet banget orang kesurupan frontal, ada yang gereng, ada yang jadi macan, ada yang penguin, macam-macam lah. Kenapa kok cepat begitu? Bagaimana tipsnya? Maka saya ini sekaligus saya ijazahkan panjenengan dan sekaligus ada tip. Jadi langkah pertama adalah kita harus tenang, langkah tenang, ketika tenang, terus kemudian pastikan itu kesurupan, bukan abreaksi. Artinya abreaksi itu karena dari psikologis orang ya, dia ketika kamu misalkan ruqyah metode inabah, mungkin dia ingat kesalahan-kesalahan dulu, kemudian dia perasaan-perasaan itu muncul, dan itu pastikan bukan itu, karena itu secara psikologis, dengan biasanya itu terjadi pada seorang wanita yang memang dan sampai abreaksinya sampai mukul-mukul, mancal-mancal, dan itu pastikan itu memang jin, bukan abreaksi dan bukan gejala psikologis. Sudah kita bisa menentukan itu caranya dengan tentu dengan diagnosa sebelumnya. Artinya diagnosa dia itu suaranya berubah enggak? Kemudian dari sisi lendir yang keluar, kalau kesurupan kan biasanya nanti lendir-lendirnya keluar. Kalau abreaksi enggak, jadi enggak ada lendir-lendir satu sama kali di sini enggak akan keluar, karena itu hanya psikologis. Baik, saya akan ijazahkan caranya adalah kamu misalkan pengen narik dengan cepat. Ini misalkan kesurupan ada 5 orang ya, 5 orang kesurupan, atau berapa orang yang kesurupan. Kalau kemarin sekitar 10 kena sihir, cuman yang kesurupan 7 saja, jadi cuman 7. Nah, ini 7 orang kesurupan, dan saya tidak merekam ya, karena ya kalau merekam seperti itu nanti khawatirnya orang-orang selalu pikirannya mengkaitkan ruqyah dengan jin. Jadi saya agak, kalau ngerekam seperti itu ya agak khawatir saja. Posisikan mereka yang 5 ini, misalkan lihat yang kesurupan 5, kamu harus siap-siap. Berarti siap-siap bacanya seperti biasa, bacanya cukup kamu relaksasi aja dulu, tarik nafas, keluarin mulut, baca hamdalah, sholawat. Saya ulangi, hamdalah, sholawat, terutama sholawat Ibrahimiyah. Bismillah. Ayo cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat Ibrahimiyah sudah selesai, terus baca doa penarik itu 3 kali. Kemudian niat menarik dengan teknik isyarah, bisa dengan teknik mubasyarah langsung bisa, jadi langsung ditarik di sini atau ke bawah juga boleh. Jadi dari kepala ke bawah seperti mau ditarik ke sini bisa. Itu cuma isyarah saja. Jadi dari tempat sini bisa, ditarik sini bisa, tarik jarak jauh juga bisa. Bacaannya hamdalah, sholawat, terus doa penarik, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa yatawallas shalihin aina matakunu yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu diulang 3 kali, kemudian ya Allah jadikanlah dengan izinmu bacaan Quran ini menyembuhkan bi'idznillah, dengan kekuasaanmu, karena tarikan Qurannya itu bukan tidak menyembuhkan, tarikanmu juga tidak bisa mengeluarkan jin. Ini hanya upaya saja, yang mengeluarkan jin Allah Ta'ala, bukan kita. Jadi kita pasrahkan ke Allah, ya Allah jadikanlah tangan hamba ini sekuat, ada kekuatan dengan izinmu untuk menarik semua gangguan yang ada dalam tubuh marki atau orang kesurupan ini, amin. Jadikan ya Allah, amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa. Niat aja langsung narik innama. Itu sudah tidak baca, langsung aja tarik nafas. Nah, terus kita narik, langsung tarik aja. Terus ya keluarkan bisa jadi dikeluarkan, sebutkan namanya yang kamu tuju, misalkan ke Alas Roban, Alas Purwo, itu
terus kamu doa Yasin ayat 9 sebagai benteng supaya energi negatif yakni jin itu tidak masuk lagi, dengan cara ketika dikeluarkan seret kamu baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa usyai'nahum fa hum la yubsirun. Ingat saja biar tidak kembali begitu. Pertanyaannya apakah mungkin kembali? Ya sangat mungkin, karena tergantung orang yang kesurupan. Kalau dia mentalnya lemah, sepersekian detik akan kembali. Jadi itu bukan salah metode. Sekali lagi itu bukan masalah metode, tapi itu masalah psikologisnya orang ini. Karena maksudnya mentalnya dia itu. Jadi portalnya sangat, bolongnya terlalu besar, sehingga ketika kamu tadi gini keluar masuk lagi sepersekian detik. Nah, seperti itu. Tapi intinya untuk umum bisa dipraktekkan cara seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi saya ulangi, alhamdulillah sholawat Ibrahimiyah cepet aja. Allahumma sholli. Contoh saya praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-Qur'ana. Aina ma takun yadrikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Misalkan ini sandetnya kecilnya mau keluar. Enggak mau keluar. Oh, angel wis, angel langsung cekel. Pegang aja langsung tarik. Atau tarik dari atas ke bawah, bawah ke terserah, yang penting kamu ada isyarah untuk narik. Terus dibuang ke tempat yang sebutkan namanya, kemudian sebagaimana Nabi ketika Rasulullah itu ada jin muslim dan kafir, beliau menempatkan jin kafir di goa, dengan jin muslim di jalas, yakni lereng-lereng gunung. Seperti itu, jadi diperbolehkan, misalkan alas roban dan seterusnya. Itu aja. Sebelum saya tutup, saya mau perjalanan ke Cianjur. Mudah-mudahan lancar, dan sebelum saya tutup, saya ijazahkan ini kepada panjenengan semua, para praktisi JRA dimanapun berada, dengan kalimat ajastukum. Baik, sebelum saya tutup, saya mau beri silakan ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa terjawab. Saya beri 3 pertanyaan. Saya beri kesempatan 3 pertanyaan. Mari silahkan pertanyaan. Ini ada pertanyaan tadi. Gus, ijazah di Malang. Jadi begini, ijazah JRA itu tidak berdasarkan kota. Saya ulangi, ijazah JRA tidak berdasarkan kota. Jadi jangan kamu tanya pertanyaan begini, Gus Cilegon kapan, Gus Lebak kapan, enggak usah. Banten kapan. Jadi wilayah berdasarkan wilayah. Misalkan ini Bandung ya, Bandung ini setahun sekali, cuman setahun sekali, jadi tidak bisa setahun 2 kali. Walaupun permintaan di Bandung lagi tidak bisa, jadi harus setahun 1 kali. Begitu. Jadi jangan misalkan Malang, kalau Jawa Timur nanti misalkan Jawa Timur pelatihan, saya ke Jawa Timur misalkan, Jawa Timur nanti PW-nya ngajukan 5 atau 4 kota. 6 atau 4 kota gitu, kemudian saya lihat, saya ACC. Jadi kalau kesulitan ya, kalau per kota ke PW, kalau pengen serius maka dikejar, tapi kalau udah serius ya biasanya memang malas untuk ngejar. Menyampaikan asal narik bisa tertarik juga. Apa sih? Saya pertanyaan. Ya, luar negeri, bagaimana solusinya? Oh, jajahan luar negeri banyak itu oh ini salah paham ini narik sukmanya, enggak lah, salah paham. Bukan begitu maksud saya. Orang itu kalau kesurupan kadang-kadang sukmanya ketindih, jisimnya jin. Gus ada permintaan ijazah, ya gampang, telepon saya, ijazahan. 1 sudah terjawab, 2 dimakan atau diminum. Ini Gus gimana cara menghancurkan bubul sihir yang medianya dimakan atau diminum. Nah ini jelas belum baca 99 prinsip JRA.
Di situ sudah ada. Jadi kalau bukulnya bukul dalam dimakan, maka rukyahnya dengan detoksifikasi, di apa ya namanya, dihancurkan dengan bidara, boleh kelor birih, dibacakan ayat pembatal sihir karena sudah dimakan di apa namanya, dimakan misalkan mahabbah ya kan, pakai air, maka nanti kalau dibiarin asam lambung atau ginjalnya kena seperti itu. Jadi di 99 prinsip itu sudah saya terangkan, berarti sampean mungkin lupa gak baca. Wallahu a'lam. 2. Usia 12 tahun boleh ikut ijazah? Ya boleh lah, ada yang 2 tahun. Alah, siapa ini? Hernia, hernia itu hernianya anak usia berapa? Ijazah online ya kalau dia sebelum balik ya diruqyah sama orang tuanya. Kalau sudah ya pakai tanah ya, tanah. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bi saqibuna bin nabi. Ini apa, ijazah online dengan tatap muka apakah sama? Ya tidak sama lah. Online kok sama, tatap muka kok sama. Jadi Imam Nawawi itu punya Ibnu Atthar, muridnya Imam Nawawi, ijazah mubasyar. Tapi Ibnu Atthar punya saudara yang ijazah amah. Maka tentu kualitas keilmuan Ibnu Atthar dan saudaranya itu berbeda. Jadi jangan disamakan. Kalau masalah ijazah online boleh saja. Tapi khusus untuk ruqyah yang selain penelitian itu kesepakatan pengurus pusat tidak boleh ijazah online. Adapun selain pelajaran untuk selain ruqyah secara umum boleh. Itu aja saya kira, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Nah ini kapan ijazahan malah Inggris Blitar? Tidak ada Blitar. Blitar tunggu sampai 2025 itu belum tentu ada. Maka tanyanya masalah provinsi ini sebenarnya sudah tak jawab, tapi kok tanya lagi. Tanya di grup ya, di grup Facebook, silakan grup Facebook Jamiah Ruqyah Aswaja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.